Jadi orang tuh berpikir kalau kafeinnya tinggi dia nggak akan bisa tidur. Iya, ternyata Robusta Sumatera. Makanya yang banyak masuk ke sini ada Robusta dari Sumatera, dari Bengkulu, Lampung. Nah, teman-teman yang lainnya masih begitu. Ya saya tidak salahkan kenapa dia tidak pakai kopi lokal, karena mereka ya fokusnya ke situ. Bisnisnya profitnya ke situ. Kami bagi-bagi. Kenapa kita harus menutupi? Iya. Karena orang dagang bilang gini, nggak boleh tahu dong dari mana ngambil kopinya. Tahan, rahasiakan. Ya, betul. Dari petani, dapur kami inilah rahasia kami. Nah, gimana kami mau ngolahnya, tekniknya seperti apa. Nah, setiap prosesor akan beda-beda. Saya berjalan ke Singkawang cari kopi nih. Kojal pertama kali mau buka, saya kebingungan nyari biji kopi. Di mana biji kopi yang ada? Dan kami komitmen kopi Kalimantan Barat. Kopi Pontianak Kalimantan Barat. Siapa ya yang punya ya kopinya ya? Ternyata nggak dapet. Jujur nggak dapet. Saya pergi ke beberapa pabrik kopi besar yang ada di Pontianak. Ketemu, minta dong. Saya beli ya. Saya pikir dari Kalbar. Ternyata bukan. Dari luar. Ya kan, dari Sumatera. Ternyata bukan. Ya bukan, lemes saya. Jadi lemes. Tiba-tiba nggak seperti ekspektasi ya? Iya, kemana lagi nih? Yang besar-besar kan yang udah terkenal punya nama kan? Ya nggak usah sebutin ya, jadi merek ya. Oke. Yang sudah teman-teman bisa itu kan, wah ternyata enggak. Tapi ya bukan kita menyalahkan mereka, tidak. Kami selalu berpikiran positif. Kenapa mereka bisa begitu? Berarti ada sesuatu, ya kan? Oh ya, saya dapat jalan ke Singkawang. Kita mau Singkawang, katanya di Singkawang ada Sambas yang ada, kan? Kopi Sambas terkenal ada. Oke, saya pergi ke Sambas. Sebelum Sambas, saya ke Singkawang dulu. Sampai Singkawang, ketemu saya dengan seorang pengolah kopi tradisional di sana. Masih pakai kuali. Kopi dari mana, Bu? Kebun Sambas. Cakep, saya bilang gitu. Inilah yang dicari ya. Ini yang saya cari. Ini emasku ini. Ini yang gue cari. Iya, akhirnya dapet lah anaknya. Saya kenal sama cucunya sih, sama cucunya. Saya kenal sama cucunya, orang Tionghoa. Akhirnya kita ketemu. Aku mau buka warung kopi, saya beli kopi biji ya. Sampai kan dia hanya bikin kopi bubuk di warung-warung aja nih. Nah, saya beli bijinya yang udah digoreng, tapi kan waktu itu kan saya belum paham untuk menggoreng kopi atau apa segala macam. Yang udah digoreng, tapi yang tradisional. Nah, itu jujur emang iya, apa adanya tradisional. Dalam satu toples itu memang ya berisinya warnanya belang-belang. Ada yang angus, ada yang ini, terus juga masih ada cangkangnya, kadang masih ada batangnya, kadang ada batunya. Ya, kita harus terima apa adanya. Untuk tahap awal kami terima. Sampai sekarang saya di kedai kopi Kojal itu masih ada menggunakan itu. Ini kopinya. Sampai sekarang. Nah, ini sebenarnya bukan kami apa-apa, tapi memang kami pertahankan ya, karena memang dari awalnya kami kopinya ini. Robusta, belum ketemu dengan ini nih. Ya, ketemulah ini Robusta di Singkawang yang rasanya sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Itu satu kelebihan, jadi kita bisa merasakan begitu kita serumput kopinya. Lidah ini kan ada 3 indera perasa ya, depan, samping, belakang. Depan itu pahit, samping itu lebih ke manis ya. Ini kayak manis, yang belakangnya baru yang tertinggal sweetness itu karamel belakang. Ini kan sini kayak aroma buahnya. Ternyata kopi yang Sambas ini begitu pahit, dapat lagi di sini ada jeruk. Asam sepet-sepet jeruk gitu kan. Terus keluar lagi di antara jeruk dan pahitnya itu coklat. Nah, setelah itu baru ke belakang itu kita dapatnya sweetness-nya tuh, caramelize-nya bisa semacam seperti ada fermentasi yang didapetin itu kayak mungkin kayak whisky atau apa gitu. Kalau bahasa kita sekarang di kopi dia ada taste sendirinya.
itu kita kejar. Ternyata ngopi itu begitu ya rupanya. Itu ngeri banget juga, nggak bukan sekedar tuang kopi, blep minum pahit selesai. Wow, ternyata kopi itu kita bisa dapat banyak rasa, melatih kepekaan lidah, ya kan? Ini sangat luar biasa sebenarnya itu. Ternyata betul-betul emang kopi ini adalah suatu ritual yang benar-benar bawa kebaikan, ya kan? Kita kalau secara filosofi coba bayangin, awalnya pahit dulu, nanti baru terasa ada asam-asam buah dikit, terakhir baru nikmat manisnya. Awalnya kalau baru menikah susah-susah dulu, setelah itu baru enaknya. Ya kayak perjalanan hidup juga. Betul, exactly. Begitulah kalau orang mau tahu kopi, ya kopi itu menariknya di situ. Jadi jangan cuma datang, bang kopi, ya kopi hitam ya, saring ya, aku bubuk bang, Nah, kau pakai susu dah, aku pakai susu bang, Nah, bertabung semua di meja. Utang kau berapa, utang aku berapa. Jadi itu ada perjalanan hidup di dalam sebuah kopi. Ada, semuanya ada. Bahkan teknik-teknik membuat kopi secara tradisional pun juga ada. Ya sangat kami setelah belajar kecimplung di kopi ini lebih banyak belajar, dapat ilmu banyak tentang kopi, tentang berbagai macam kehidupan yang ada di kopi. Dapat banyak sekali. Ternyata asik mempelajari sejarah. Kapan sih kopi itu muncul? Kenapa kopi ini muncul? Dulu gimana kopi? Di mana kedai kopi pertama yang ada di dunia? Cari, dapat informasi itu kita di Timur Tengah. Nah, itu di sana kedai kopi pertama kali di dunia. Ya banyak versi sih memang. Yang dari salah satu literatur yang saya baca itu, kalau nggak salah di Yaman ya namanya. Di situ ada nama kedai kopi pertama di dunia itu ada di sana. Dan penemu kopi itu juga dari Afrika, dari daerah timur tengah juga. Itu namanya Kaldi. Jadi Kaldi pengembala kambing, mengembala kambingnya, ngasih makan kambingnya ke rumput perkebunan lah ya. Ada dia makan rumput, tiba-tiba dia makan suatu pohon kopi, makan buah kopi. Setelah makan buah kopi, kambing ini langsung hiperaktif. Klepak. Oh iya benar ya, hiperaktif nih. Nah, dialah yang menemukan kopi. Nah, namanya Kaldi. Setelah itu diambil pohon buahnya, terus dikembangkan, dibawa ke Jazirah Arab, bergerak terus sampailah ke Italia. Nah, itu dia, sampailah ke Italia, sampai ke Eropa, sampai ke Belanda, akhirnya bawa sampai ke Indonesia. Nah, jadi memang dari Afrika. Kayak Liberica ini kan dari Liberia awalnya. Arabica juga sama. Di Indonesia semua dari Afrika. Dibawa ke sini semua tanamannya. Dan memang mereka salah satu yang favorit saya adalah Arabicanya dari Ethiopia. Salah satu favorit kami. Emang harganya mahal banget. Berapa tuh? Wah, lumayan lah ya kalau per kilonya. Jadi kita bisa dapat kurang lebih hampir sekitar, ya variatif sih ya, ada yang jual 450.000, ada 350.000 sekilo. Berapa sekilo kopi di kampung? Nah, ternyata ya kopi ya begitulah. Enak loh, kalau kita tahu sejarahnya enak. Dari awal kopi plek dunia ketemu sama Kaldi dibawa ke, saya lupa sekali namanya, nama kedai kopinya apa, di yang pertama di Yaman itu. Kemudian dari sini dulu juga sampai informasi konon ceritanya juga, ternyata kopi ini juga dari zaman Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi juga mengkonsumsi kopi dan direbus. Belum seperti sekarang, ambil bijinya dijadikan itu. Ambil buahnya enak loh. Pernah lihat buah kopi? Dulu di Rasau ada. Di Rasau ada kan? Nah, kalau lagi matang merah, coba dimakan, enak. Yes, pernah makan. Manis asam kan? Nah, itu dia. Sama kayak coklat kan? Kayak licin-licin juga gitu ya. Iya. Ternyata enak. Nah, itu dia. Jadi berkembang terus dari sana menuju ke dikembangkan oleh negara-negara Eropa. Berkembang di Eropa. Ya, pusatnya adalah salah satunya itu adalah di Italia ya. Italia salah satu pusat kopi dunia juga sering di sana juga. Bermuncullah berbagai macam nama. Ini tanam di Vietnam jadi ini namanya, tanam di Indonesia jadi ini, tanam di Malaysia jadi ini, apa segala macam. Varietasnya akan berubah. Nah, bahkan yang hebatnya lagi, pernah minum kopi Vietnam? Pernah. Tahu
Apanya? Asal mulanya itu gimana? Nggak tahu, Nggak taunya kan? minum. Minum aja kan. Tuh. Tahu kopi pancong? Kopi pancong? Tahu? Tahu. Asal mulanya? Dari Pontianak kali. Soalnya kopi pancong itu kan terkenal di Pontianak. Tahu kopi tubruk? Tubruk. Tahu nama tapi nggak pernah rasa. Tahu espresso? Pernah Tahu. dengar? Tahu espresso? Oke. Pahit bukan sih? Pahit, bukan Pahit ya? banget. Nah, itu kan sebenarnya sebuah nama ya. Semua nama. Kayak kopi Aceh? Kopi Aceh ini Beda. apa namanya? Sanger? Enggak. Tahu? Nggak Aceh bilang sanger. Oh. Kalau di sini kenal kopi Aceh. Nah, itu dia. Jadi semua akan macam-macam punya nama. Kenapa kopi Vietnam? Itu karena setiap sebenarnya bukan biji kopinya dari Vietnam. Itu karena dia punya alat namanya Vietnam drip. Nah, sehingga dibilang kopi Vietnam. Oh. Tapi diseduhnya menggunakan alatnya kayak gelas kecil seng Iya, dia gitu. di atas, di bawahnya kan. kayak Itulah gelas nama sendiri. alatnya Vietnam Oh. drip. Kopi pancong diminum. Nah, sedikit ya bang. Saya gelas kecil kan, gelas kecil kopi pancong kita bilang kopi pancong, tapi tekniknya ada kopi tarik. Oh. Ya kan? Nah, kopi pancongnya Eropa, espresso pakai mesin. Oh. Berarti kopi pancong bahasa kita, Pak. Espresso bahasa lain. Ya kurang lebih ya mengistilahkanlah seperti itu. Tapi beda kok. Tapi beda. Nah, karena mesin espresso ini ya mesin yang dipres dengan tingkat pressing yang tinggi untuk menghasilkan kopi yang benar-benar ekstrak kopinya. Kopi pancong teman-teman yang biasa buat adalah yang ditarik kan, tapi gelasnya kecil. Bisa, pokoknya istilahnya gelas kopi sepancong lah, setengah gelas bah, sebenarnya dibilang kan, nah, tapi ngomong lama, dibilang nah itu dia. Beda istilah aja sih. Kalau kopi americano sama espresso? Apa bedanya? Nah, dia sama-sama pahit. Apakah apa ya? Nah, kayaknya sih lebih pahit espresso ya. Ini saya seneng nih. Jadi gini, kalau antara americano, kopi hitam yang di dunia perkopian ada tiga, espresso, americano, long black. Nama menu sih itu ya, nama menu. Tapi ada dua teknik yang berbeda. Kalau espresso itu hanya ibaratnya masuk ke mesin, keluar dari mesin. Kalau gelasnya segini, dia hanya paling-paling hanya sekitar seperempatnya aja, ya kan, seperempat atau sepertiganya. Itu espresso. Americano, espresso yang ini dinaikin dikit. enggak, segini aja, tambahin air panas. Jadi awal tebel, kita pengen nggak terlalu pahit. Nah, yang ketiga long black, dibalik, air panas dulu, baru espresso. Lebih lembut yang ini. Kalau saya lebih senang yang long black. Nah, kalau americano agak sedikit tajam, yang long black mungkin agak sedikit soft. Nah, itu ada perbedaan di situ. Ya, mungkin ya teman-teman yang barista bisa lebih paham. Kalau yang kita amati seperti itu. Nah, itu kan yang luar nih. Nah, sekarang kita balik ke kopi kampung. Nah, kopi kampung, gimana caranya sih kopi kampung ini bisa dinikmati? Banyak, kalau kita di Pontianak itu kan dikenal ya kopi sari, kopi tarik ya. Kopi tarik itu juga ada sejarahnya. Jadi bukan cuma kita Pontianak kopi tarik. Di tempatnya juga ada. Di Sumatera ada. Namanya juga kopi tarik. Di Aceh ada. Iya. Teh tarik, kopi tarik. Ya kan? Nah, semua dari mana semuanya? Nah, itu kita saya coba cari informasi. Ada beberapa macam mengatakan ya kopi tarik itu yang ada di kita ini atau kopi tiam ya. Itu kalau nggak salah informasi dari Singapura. Masuklah ke Singkawang, baru ke Pontianak. Nah, kalau ada yang tahu sejarah, mohon maaf, ini mungkin bisa diluruskan. Tapi ini hanya saya juga hanya menyadur dari beberapa sumber yang kita dapat. Nah, seperti itu. Jadi memang teknik sih itu ya. Itu teknik. Jadi teknik tarik itu gimana sih? Ya masa sejarah itu biarlah semuanya bisa bicara, tapi tekniknya aja mungkin itu kopi tarik. Jadi kalau espresso itu menggunakan mesin, panas pun dipres sampai dapat keluar kremanya. Nah, sedangkan kopi tarik itu ada cara seduhnya itu kopinya kopi sudah masuk ke dalam teko gitu, kemudian ditarik begini. Kayak kopi ini ya, aciang. Ya, kayak asyang, kayak ame atau kopi yang lainnya, itu ditarik begitu. Itu buat apa sih fungsinya? Nah, itu adalah karena dia ingin menghasilkan partikel-partikel udara di air itu akan menghasilkan suatu reaksi panas yang membuat cita rasa tersendiri. Nah, kalau ditarik itu pasti beda. Ditarik sama diseduh, ditubruk begitu beda rasanya.
tinggi ketarikannya juga beda. Beda. Mempengaruhi. Pengaruh sama frekuensi. Oh. Nah itu dia akan ada, kalau di istilah kopi itu blooming ya, namanya blooming. Itu cara tradisionalnya. Nah kalau yang di barista itu yang pakai V60 namanya, itu kita puring. Kita putar, airnya putar, puring seperti itu. Nah supaya dia juga ada tekniknya. Putaran pertama, kayak Aming putaran pakai kedua. itu ya? Kalau Aming nggak, Aming pakai tarik. Oh, Aming pakai Aming tarik. pakai tarik. Dia Ya ada mesin-mesin itu beda ya? beda, tiap mesin beda-beda. Dan hebatnya di kopi itu setiap mesin kopi, setiap alat teduh kopi menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda, nggak sama. Nah, sudah pernah minum kopi apa aja? Yang diseduh pakai alat apa aja? Tarik, Espresso, mesin espresso sudah pernah ya pasti ya? espresso udah. Sudah, tarik sudah. Americano sekali aja, gila Ah, pahit. pahit kan, pahit kan. Tambah gula tak apa. Tapi kan bukan Americano dong, nggak kasih gula. Nah itu dia. Nah di situ gimana caranya kita kejar sweetnessnya. Nah kopi itu ada manisnya, memang nggak banyak. Ya itu saya bilang tadi. Jadi baik-baik lagi, kopi ini yang menghasilkan yang menentukan kualitas kopi ini adalah petani. Ya kan? Kapan kopi pahit bang, pahit. Iya emang pahit. Ada manisnya nggak ada bang. Oh berarti ada something wrong. Ada yang salah di prosesnya di hulunya. Di hulunya, hilirnya jadi begini. Ya kan? Nah, di hulunya gimana nih? Nah itu dia. Nah akhirnya Kojal terus bergerak melihat pangsa pasar yang kopi semakin populer di mana-mana. Kami juga pakai gerobak ya, merasa bangga juga menginspirasi teman-teman semua. Akhirnya ada nih beberapa yang buka, bang saya buka pakai gerobak ya bang, mohon izin. Ngapa izin sama saya? Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ayo silakan dibuka, saya senang lah teman-teman pengen buka yang sama pun nggak apa-apa, saya bilang gitu. Silakan buka aja rame-rame. Akhirnya muncullah berapa gerobak-gerobak kopi yang ada di Kota Pontianak. Mulai tahun 2017 tuh kalau memang diamati ya, mulai ada ya gerobak-gerobak kopi ya, mulai 2017 sampai sekarang. Nah itu berkembang, akhirnya bisnis ini akan semakin menjanjikan, dan saya pikir ya saya harus ekspansi nih. Tidak cukup dengan satu jenis kopi yang saya ambil dari sebelumnya dari Kota Sambas. Wow, Kalbar kan besar, ya kan? Ada lagi yang lain nih. Cuman sayangnya saya tidak bisa menyentuh petaninya. Ada sedikit eksklusif. Ya, karena itu kebun pribadi. Kebun pribadi saya nggak bisa masuk ke dalam. Akhirnya saya ke Kayong. Saya ke Kayong Utara. Awal mulanya saya ke Kayong Utara itu ekspansi. Oke deh, kita ke Kayong Utara. Karena saya punya teman yang kerja di Kayong Utara sebagai PNS ya. Di sana, bekerja di sana, saya bawa kopinya. Saya tanya, ada kebun kopi kan di Kayong? Katanya ada. Karena saya dapat cerita di Kayong Utara itu ada kakek-kakek ingin beliin sepeda anaknya, cucunya ke Teluk Melano. Dia tinggal di Teluk Batang, pengen beliin sepeda untuk cucunya di Teluk Melano. Dia bawa sekarung kopi ditukar dengan satu sepeda. Nah berarti di sana ada kopi, sebenarnya gitu kan. Cariin lah. Ayo cari, turun. Akhirnya saya turun sampai saya ke Kayong pakai motor. Saya langsung bergerak dulu ke dinas perkebunan, cari informasi di mana ada lokasi kebun kopi. Kenapa bang? Ada apa bang dengan kebunnya? Enggak, saya mau cari informasi aja tentang kopi. Ya mereka bingung, karena tiba-tiba kok ada orang mau cari kopi, ya kan? Siapa ini orang ini? Akhirnya saya datangin dinas perkebunannya, dapat informasi, kami bergerak. Saya buka peta, saya buka data statistik. 3 kecamatan di Kayong Utara itu adalah kecamatan penghasil kopi, yaitu Simpang Hilir, kecamatan maju ke atas lagi Teluk Batang, yang paling ujung adalah kecamatan Sponti. Nah, ini 3 kecamatan ya. Bisa bayangkan kalau Pontianak berapa luas kecamatannya? Pontianak kota luas nggak? Enggak sih. Pontianak Kota nggak luas. Utara, Siantan. Luas nggak? Enggak. Mulai dari mana? Mulai dari turun tol sampai Siantan. Sampai Budi Utomo, Batu Layang. Itu kota loh. Luas ya? Bisa berapa ratus hektar itu? Sepanjang itu bang. Oh sepanjang itu? Wih. Oh.
Bisa dibayangkan. Kirain daerah jalan-jalannya di kebun kopinya. Bisa dibayangkan. Kirain kota-kotanya segitu. Nah, contoh ya kan? Nah, itu dia segitu. Jadi ya udah akhirnya plak kita berjalan dapat di sini di Simpang Hill itu Robusta. Terus ke Batang Robusta, ke Sponti Liberica. Oh. Wow, saya bilang. Waktu itu saya juga baru tahu. Waktu itu saya belum tahu. Kemungkinan dari informasi dari dinas perkebunan Kayong Utara ada satu jenis kopi bang, biji besar, rasanya agak asam ya. Oh gitu. Arabica mungkin. Saya bilang itu karena kan asam bukan karena asam apa ya, asam karakter rasa ya, taste ya. Bawaannya. Yaudah, saya penasaran, saya pergi ke sana. Plek, saya ambil pohonnya, saya ambil buahnya. Kemudian karena basic saya adalah sarjana kehutanan, jadi saya bisa mengidentifikasi morfologi dari tanaman itu sendiri, jenisnya apa. Saya identifikasi, saya lihat literatur segala macam. Saya asumsikan ini adalah jenisnya Liberica. Di sana nggak tahu, dia bilang awal mulanya nama kopinya Bariang bang katanya. Bariang, iya. Dulu itu dia bilang yang bawa bibitnya itu namanya kopinya kopi Bariang katanya. Oh Bariang. Wah PR-nya panjang nih sebenarnya kan. Akhirnya saya buka di Google Bariang, kopi Bariang, nggak ada di Bariang. Tapi ini kopi bukan Arabica, tapi bukan Arabica, karena karakter daunnya beda. Nah itu dia. Tapi dengan Robusta sudah pasti beda. Iya. Kalau Robusta daunnya agak keriting-keriting, kalau Liberica daunnya tebal hijau, tebal. Kalau Arabica? Arabica agak lebar, agak besar, agak bergelombang sedikit. Oh. Nah itu dia, ada Arabica perbedaannya. Ya udah, saya cari informasi, dapatlah informasinya. Oh ternyata terpeleset, terpelintir. Bariang terpelintir. Dulu orang Jawa Timur memberikan istilah masing-masing. Untuk Arabica apa istilahnya, bahasa Jawanya. Robusta bahasa Jawanya apa, Liberica bahasa Jawanya ada lagi 3, saya nggak hafal 2, saya lupa yang 2-nya. Tapi untuk Liberica saya ingat. Nah, orang Jawa Timur bilang itu, ini dibilang nama kopinya Buria. Buria. Masuk ke Kayong Utara tahun 86, ya kan? Bibitnya dari Banyuwangi. Tahun 86 masuk ke Kayong Utara. Tiba-tiba saya bilang berubah tahun 2017 Buria menjadi Bariang. Oh. Berubah kan? Ya. Ini ada satu fase nih. Kita nggak tahu orang kampung kan, namanya orang tua-tua dulu kan. Kayak salah sebut juga. Orang transmigrasi yang datang ke sana, datang juga emang program transmigrasi. Ya dia harus dengan apa adanya, bisa pengetahuan seadanya, ya berubah terus nih, berubah. Saya balikin lagi namanya Buria bu, bukan Bariang, dirubah, dibalikin ya. Iya, Buria tuh apa bang? Apa bang Buria itu? Kan di sana daerah transmigrasi Jawa, Jawa Timur, pas kan Jawa Timur. Akhirnya, ya Buria itu nama jenis kopinya Liberica. Bayangkan dari tahun 86 sampai tahun 2017. Masyarakat tidak tahu jenis kopinya apa. Dia tidak tahu. Ini taunya kopi aja.